Harun menendang meja dan kursi di sana, tak pernah terlihat sebelumnya sikap Harun saat ini. Terlihat matanya dipenuhi amarah ketika membaca surat yang Isabel tulis untuknya. Ia sangat kecewa atas sikap Isabel yang mengambil keputusan sepihak tepat di hari pernikahan mereka. Semua keluarga mencoba menenangkan Harun, namun pria itu seakan bukan Harun yang mereka kenal. Harun tidak mendengarkan ucapan mama dan papanya. Harun, marah pun tidak ada gunanya. Mama sudah pernah katakan bahwa Isabel bukan gadis yang baik setelah pulang dari Paris, ucap Amira membuat amarah Harun semakin diambang batas. Apa yang kau katakan pada Isabel, Ana? Tanya Harun membentak. Ia kesal juga ada adiknya yang namanya seringkali disebut dalam surat Isabel. Apakah, aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Aku memang membencinya dan selalu mengatakan hal buruk, tapi aku tidak pernah sekalipun memintanya pergi di hari pernikahan. Jawab Ana tak kalah membentak, ia tidak terima jika disalahkan oleh sang kakak. Lalu sekarang harus apa? Semua tamu sudah menunggu acara tapi sang mempelai justru tidak ada. Teriak Harun frustasi, entah mengapa Isabel melakukan semua ini padanya. 1 tahun ia menunggu dengan setia, beginikah balasan yang Isabel berikan padanya. Nama kita bisa rusak ketika para kolega bisnis dan masyarakat tahu jika pernikahan putra keluarga Adiguna batal melangsungkan pernikahannya. Semua perusahaan bisa membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita, ucap Adiguna sudah kebingungan dengan semua ini. Tiba-tiba pintu kamar di mana mereka berada diketuk. Ana membuka pintu kamar dan melihat Sandra berdiri di sana sambil menundukkan kepalanya. Maaf mengganggu Tuan dan Nyonya, penghulu meminta agar pernikahan segera dilangsungkan, ucap Sandra dengan kepala yang tertunduk. Bagaimana bisa dilanjutkan, mempelai wanitanya saja tidak ada, ujar Ana pelan. Sandra, masuklah. Pinta Amira yang tentu diiyakan oleh Sandra, gadis itu lantas mendekati Nyonya besar Adiguna. Pah, Harun dan Ana. Entah apa yang sedang terjadi saat ini tapi pernikahan tetap harus dilangsungkan demi menjaga nama baik keluarga Adiguna dan juga menjaga perusahaan dari kebangkrutan karena waspada kolega akan membatalkan kerjasama mereka, ucap Amira membuat Adiguna dan yang lainnya bingung. Maksud mama apa? Tanya Adiguna tidak mengerti dengan ucapan istrinya. Pernikahan ini akan tetap dilangsungkan namun Sandra lah yang akan menjadi pengantin pengganti untuk Harun, jawab Amira membuat Sandra dan Harun sama-sama terkejut. Maksud mama apa mah? Jangan bercanda di saat seperti ini. Sanggah Harun atasan ucapan sang mamah. Tidak ada pilihan lain, Harun. Kita harus menjaga nama baik keluarga Adiguna, jelas Amira mencoba memberi pengertian. Mamah tidak bisa mengambil keputusan sendiri mah, pikirkan juga perasaan Sandra. Dia tidak ada hubungannya di sini, dan kenapa harus dia yang menjadi pengantin pengganti untuk Kak Harun, cicit Ana merasa jika sang mamah terlalu cepat mengambil keputusan. Sandra, kamu mau kan menikah dengan Harun? Saya mohon Sandra, selamatkan nama keluarga saya. Pinta Amira menggenggam tangan Sandra yang masih bingung harus berkata apa. Mamah, apa yang Ana katakan itu benar. Kita tidak bisa menyeret Sandra dalam hal ini, dia tidak ada hubungannya di sini. Ucap Adiguna menyetujui ucapan putrinya tadi. Lalu sekarang harus apa Pah? Kita keluar dengan muka malu lalu mengatakan jika pernikahan mereka batal karena mempelai wanitanya melarikan diri. Begitukah Pah? Tanya Amira sudah menangis karena khawatir dengan masa depan keluarganya. Kita masih bisa cari jalan keluar mah, aku tidak mungkin menikahi Sandra. Aku tidak mencintainya dan lagi apa kata orang-orang ketika aku menikahi asisten rumah tangga di rumahku sendiri, tolak Harun membuat perasaan Diandra berdenyut seketika. Jalan keluar mana yang kamu bicarakan? Kamu malu menikahi Sandra karena dia hanya art, lalu apa kamu tidak malu jika orang-orang bertanya kenapa mempelaimu melarikan diri tepat di hari pernikahan? Tanya Amira membuat Harun bimbang. Ia tidak menyangka hari di mana seharusnya ia bahagia justru berubah menjadi saat ini. Amira kembali meraih tangan Sandra, ditatapnya mata gadis itu dengan dalam. Sandra sendiri tidak tega, keluarga ini sudah banyak menolongnya. Memberinya pekerjaan dan tempat tinggal, bahkan perlakukan keluarga ini terhadapnya melebihi kepada keluarga sendiri. Sandra, saya mohon sekali pada kamu. Ucap Amira sampai meletakkan tangan Sandra di kepalanya. Nyonya, jangan seperti ini. Saya ini hanya seorang pembantu di rumah Adiguna,
Anda tidak pantas memohon pada saya, ucap Sandra pelan seraya melepaskan genggaman tangan Amira di tangannya. Sandra menarik nafas dalam-dalam, ia harus segera mengambil keputusan agar tidak dikira mempermainkan hati Amira. Dengan niat membalas budi pada keluarga Adiguna maka Sandra harus menerima pernikahan ini. Tuan dan Nyonya, tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika saya harus berada di posisi ini. Posisi di mana saya harus memilih antara masa depan saya atau membalas budi pada keluarga Adiguna. Namun saya teringat dengan semua perlakukan baik keluarga Adiguna, bagaimana Nyonya Amira memperlakukan saya seperti anak sendiri dan semua itu benar-benar membuat hidup saya jauh lebih berarti. Ucap Sandra sedikit kesulitan karena gugup. Saya hanya berniat untuk membalas budi pada keluarga Adiguna dan menyelamatkan nama baik kalian. Saya mau menikah dengan Den Harun. Setelah menikah saya tidak akan menuntut apapun bahkan saya akan tetap menjadi Sandra sebagai asisten di rumah Adiguna, lanjut Sandra sungguh-sungguh. Benarkah itu Sandra? Tanya Amira berbinar. Sandra menganggukkan kepalanya, ia melihat pada Harun yang sudah tidak peduli dengan ini semua. Pernikahan sudah seperti mainan, entah akan seperti apa ke depannya karena yang terpenting saat ini hanyalah nama keluarga Adiguna dan Sandra tulus melakukannya, dengan diperbantu oleh Ana yang merias wajahnya, Sandra terlihat begitu cantik padahal hanya makeup tipis yang Ana poleskan di wajahnya. Gaun pengantin yang tadi sempat dipakai oleh Isabel kini takdir meminta Sandra yang menggunakannya. Mencoba untuk ikhlas dan menerima semua ini dengan lapang dada, ia sudah mengatakan jika pernikahan ini hanya untuk membalas budi pada keluarga Adiguna, bukan sebuah ikatan yang menjadi dirinya dan Harun menjadi kita. Sandra, kau sangat baik sehingga mau menyelamatkan aib keluargaku dari gunjingan masyarakat. Semoga kau selalu hidup bahagia, ucap Ana tulus yang dibalas senyuman oleh Sandra. Ini semua aku lakukan untuk membalas budi pada keluarga Adiguna, Nona. Jika tidak ada keluarga Adiguna mungkin saya sudah tiada hari itu. Nyonya Amira yang membawa saya, memberikan saya pekerjaan dan tempat tinggal. Balas Sandra dengan kepala tertunduk. Acaranya akan segera dimulai, kau siapkan? Tanya Ana dijawab anggukan kepala oleh Sandra yang sedikit gugup. Meski pernikahannya hanya untuk balas budi, tetap saja itu sebuah pernikahan. Upacara sakral yang akan dijalani oleh Sandra dan majikannya sendiri. Tak pernah terbayangkan sebelumnya ia akan menjadi istri pengganti majikannya sendiri tepat di hari pernikahannya. Tatapan mata para tamu semua tersorot ke arah Sandra yang terlihat begitu cantik, gaun putih tanpa lengan pilihan Isabel membuat Sandra harus menampilkan tulang selangkanya yang begitu indah dan bentuk tubuh yang bak model. Amira tersenyum manis, ia bersyukur karena dipertemukan dengan gadis baik seperti Sandra yang rela mengorbankan masa depannya untuk keluarga Adiguna. Dalam lubuk hati Amira, entah seperti apa nanti pernikahan mereka, ia akan tetap menganggap Diandra sebagai menantu dengan setulus hati. Pelan-pelan Sandra didudukkan di sebelah Harun yang sejak tadi diam tanpa berkata ataupun menoleh pada siapapun. Sandra tahu insiden di mana Isabel melarikan diri pasti sangat membuatnya kecewa. Bisa kita mulai acaranya? Tanya penghulu pada kedua mempelai. Sandra menoleh pada Harun. Terlihat banyak keraguan di wajah pria itu dan tentu saja Sandra memaklumi semua itu. Ia tidak tahu apa yang akan Harun lakukan selanjutnya, kalaupun Harun menolak saat ini juga maka ia akan menerimanya. Bisa, Pak, jawab Harun yang seketika membuat Sandra terkejut. Jabat tangan saya dan ikuti ucapan saya, suruh Pak penghulu yang dilakukan oleh Harun. Ijab kabul berjalan dengan lancar, Harun mengucapkan kalimat ijab kabul dengan satu tarikan nafas saja. Sandra tak mampu berkata-kata, air matanya meluruh tanpa diminta ketika mendengar suara sah dari para hadirin. Buru-buru Sandra menyeka air matanya, ia harus sadar apa tujuan mereka menikah. Ia harus selalu ingat untuk menjaga batasan dengan Harun meski mereka kini sudah sah baik secara agama maupun hukum. Selamat, kalian kini sudah sah menjadi pasangan suami istri. Ucap penghulu memberi ucapan selamat pada Sandra dan Harun. Setelah itu mereka berdiri berdampingan di panggung pernikahan yang dihias dengan indah. Sandra terlihat begitu canggung menerima ucapan selamat dan doa dari para tamu karena kebanyakan dari mereka menyebut nama Sandra adalah Isabel. Namanya bukan Isabel, dia Sandra. Tegur Harun pada karyawan kantornya. Suaranya terdengar dingin dan datar jauh sekali dari Harun sebelumnya. Maaf Nyonya Sandra, kami tidak tahu.
Ucap salah satu karyawan Harun. Tidak apa-apa, balas Sandra tersenyum manis. Sekarang giliran orang tua Harun yang memberi ucapan selamat. Sejak naik Amira enggan melepaskan pelukannya di tubuh Diandra sambil mengucapkan ribuan terima kasih pada Sandra. Nyonya, Anda tidak perlu berterima kasih, ini sudah sewajarnya saya lakukan pada orang sebaik keluarga Adiguna. Cicit Sandra menggenggam tangan Amira lembut. Jangan panggil kami Tuan dan Nyonya, nak. Cukup panggil kamu Mama dan Papa sama seperti Harun, ucap Adiguna yang terasa begitu canggung diucapkan oleh Sandra. Iya Pah, Mah. Ucap Sandra tergagap. Selamat ya Sandra, kini kau adalah kakak iparku jadi cukup memanggilku dengan Ana dan tinggalkan embel-embel Nona. Ucap Ana riang seraya memeluk Sandra dengan erat. Terima kasih, Ana. Balas Sandra sama tergagapnya memanggil Ana tanpa embel-embel. Harun, semoga kamu bisa menerima pernikahan ini dan hidup bahagia ya nak, ucap Amira memeluk putranya yang hanya diam tanpa membalas, raut wajahnya pun terlihat tidak senang. Kami tahu pernikahan kalian terpaksa terjadi, tapi ini adalah takdir Allah yang harus kalian terima, cicit Adiguna menepuk bahu putranya pelan. Terimalah Sandra sebagai pendampingmu Kak, dia gadis yang baik dan aku yakin dia akan bisa membuatmu bahagia. Ucap Ana sebelum ketiganya pergi meninggalkan kedua mempelai di pelaminan. Sandra menoleh pada Harun, terlihat rahang pria itu yang mengeras menahan amarah. Tangannya terkepal dengan mata yang menyorotkan penyesalan dan kemarahan secara bersama. Sandra harus bisa menjalani ini semua dan semoga Harun bisa mengerti posisinya saat ini. Sandra Spov, aku tidak menyangka jika akan menikahi pria yang selama ini aku layani sebagai seorang majikan, entah takdir apa yang Allah rencanakan untukku untuk kedepannya. Yang bisa aku lakukan saat ini hanya menerima dan mencoba ikhlas menjalani kehidupan. Aku bisa melihat bagaimana sorot penyesalan dari mata pria yang kini berstatus sebagai suamiku. Ia pasti menyesal telah menikahi pelayan sepertiku yang jelas tidak pantas dengannya, namun demi nama baik keluarganya aku dan dia harus menerima semua ini. Sekarang aku sudah menikah, entah ini pernikahan atau hanya ucapan terima kasih atas budi keluarga Adiguna padaku, aku akan menjalani kehidupanku seperti biasa sebagai asisten rumah tangga di rumah Adiguna. Tanpa mengingat jika aku adalah menantu di rumah itu, batinku memejamkan matanya sebentar berusaha menenangkan diri. Sandra Spov N. Hanya Sandra yang menunjukkan senyum pada para tamu, meski senyuman itu fake ia harus tetap menyambut tamu dengan hangat. Kini Harun yang dikenal ramah dan sangat lembut berubah menjadi Harun yang cuek dan dingin. Resepsi pernikahan telah selesai, kini Sandra sudah menyandang status sebagai istri dari putra sulung keluarga Adiguna, yaitu Harun Pradipta Adiguna. Tidak akan ada yang tahu akan seperti apa pernikahan keduanya, yang terpenting sekarang hanyalah keselamatan nama keluarga Adiguna. Sandra terduduk di sebuah kamar presidential suite yang terlihat begitu mewah, bahkan seumur hidupnya ia belum pernah melihat kamar seindah ini. Malam ini disebut sebagai malam pertama, namun tidak ada yang Sandra harapkan di malam ini. Ia justru takut jika Harun akan mengusir dan memecatnya. Tenang Sandra, kau kenal dan Harun kan? Dia sangat baik dan tidak mungkin akan memecatmu begitu saja, gumam Sandra berusaha menghibur dirinya. Sementara di tempat resepsi, para tamu sudah berpulangan. Kini hanya tersisa mempelai pria bersama keluarganya serta para pelayan hotel yang sedang bersih-bersih. Dengan 4 kursi penuh, di depannya meja bundar berisi gelas dan piring yang menjadi saksi bagaimana seorang Harun dinasehati oleh keluarganya. Harun, bagaimanapun sekarang Sandra adalah istrimu. Dia berhak kamu hormati dan sayangi, nak. Semua ini adalah takdir dan Sandra rela mengorbankan masa depannya demi keluarga kita, ucap Amira lembut seraya mengusap kepala putranya. Sandra bisa hancur jika kamu menceraikannya, Harun. Dia hidup sebatang kara, dan sekarang masa depannya ada di tanganmu. Mungkin dia bisa bercerai dan mencari pasangan lain tapi itu akan merusak namanya. Kenapa wanita baik-baik akan bisa bercerai dalam waktu dekat? Pikirkan soal Sandra jika, nak, ucap Adiguna ikut menasehati putranya. Tapi dia mengatakan hanya membantukan Pak. Dia tidak mengharapkan apapun dari pernikahan ini dan aku akan memberinya banyak uang sebagai kompensasi, balas Harun seketika membuat Amira menahan nafas mendengar jawaban putranya. Mama gak ngangka kamu punya pikiran seperti itu. Uang tidak bisa dijadikan alat untuk segalanya, Harun. Lagi pula apa yang akan kamu lakukan setelah menceraikan Sandra?
Mengejar wanita itu tanya Amira dengan nada yang begitu emosi. Harun terdiam mendengar perkataan sang mama, ia juga bingung apa yang akan ia lakukan setelah ini. Namun, di dalam hati Harun tentu masih ada bayang-bayang Isabel yang membuatnya seakan terdorong untuk menceraikan Sandra. Kak, aku tahu aku lebih muda darimu. Tapi aku mau menasehatimu sedikit. Kau mungkin bisa menemukan ribuan wanita seperti Isabel tapi kau tidak akan menemukan wanita sebaik Sandra dengan mudah. Aku bisa melihat ketulusan dan kejujuran di matanya, jika kau memutuskan untuk menceraikannya maka kau adalah pria terbodoh yang aku kenal. Ucap Ana dengan ketegasan di dalamnya. Kau akan mengejar Isabel, Harun? Tanya Adiguna dijawab gelengan kepala oleh Harun. Lalu, tanya Amira dingin seraya melirik tajam putranya. Entahlah, aku bingung dengan hidupku saat ini. Aku tidak mencintai Sandra, tapi aku juga tidak menginginkan Isabel. Jawab Harun bimbang. Harun, cinta bisa hadir seiring berjalannya waktu. Bahkan mencintai setelah menikah rasanya jauh lebih indah, kau bisa melakukan apapun tanpa takut akan dosa, ucap Adiguna dengan pelan agar putranya mudah mengerti. Beri Sandra waktu, kami yakin Sandra bisa menghapus kenangan Isabel dan menggantikannya dengan banyak cinta darinya. Lanjut Adiguna sambil menepuk pundak putranya sesekali. Pelan-pelan ia masuk ke dalam kamar yang kini menjadi kamar pengantinnya, ia melihat lampu kamar masih menyala namun tidak menemukan Sandra di sana. Telinga Harun mendengar suara gemericik air sehingga ia tahu bahwa gadis itu sedang membersihkan diri. Harun duduk di sofa seraya membuka jas hitam yang ia kenakan, dasi kupu-kupu yang melingkari leher pun tak luput ia lepaskan yang kemudian menyisakan kemeja putih dengan 2 kancing dibuka. Tak lupa di bagian tangan ia gulung sampai batas siku. Setelah beberapa menit, pintu kamar mandi terbuka memperlihatkan Sandra dengan pakaian kebanggaannya yaitu daster. Baju bermotif bunga merah itu membuat penampilan Sandra sangat berbeda dari hari biasanya yang menggunakan rok panjang dan kaos biasa. Dan Harun, panggil Sandra dengan nada terkejut. Harun tidak menjawab, ia lantas beranjak dari duduknya kemudian langsung masuk untuk membersihkan diri. Tak lupa sebelum itu ia membawa pakaian tidur agar tak perlu repot-repot meminta bantuan Sandra menyiapkannya. Sabar Sandra, kau harus terbiasa dengan ini semua. Jangankan dicuekin, kemungkinan besar kau akan diceraikan olehnya malam ini, gumam Sandra pelan, ia sudah sangat siap menerima apapun dari Harun. Karena sejak awal, niatnya tulus membantu keluarga Adiguna. Sandra duduk di sofa, ia tidak mungkin berbaring di ranjang mewah itu bersama Harun karena bisa-bisa ia akan ditendang jauh oleh Harun. Sandra mengambil bantal kemudian membawanya ke sofa yang akan menjadi tempat tidurnya malam ini. Setelah cukup lama menunggu, Harun akhirnya keluar dengan pakaian tidur yang biasa ia gunakan. Kaos dan celana pendek, semua itu biasanya Sandra yang menyiapkan berbeda dengan hari ini. Dan, butuh sesuatu? Tanya Sandra gugup. Tidak, mau saya buatkan kopi? Tanya Sandra lagi, ia bahkan lupa jika saat ini berada di hotel bukan di rumah Adiguna. Aku bilang tidak, jawab Harun ketus kemudian langsung berbaring di ranjang tanpa mempedulikan Sandra sama sekali. Sandra tersenyum, ia harus mulai terbiasa dengan sikap Harun seperti ini. Tidak berharap akan dicintai, ia cukup sadar diri akan hal itu.